Ya, kita lanjut di part 24 ya, di part 24. Oke. Ya, ini udah sering kita bahas ya. Bicara tentang casting ya, bicara tentang casting ya. Ini hampir di setiap pertemuan saya bahas tentang casting ya. It is common for number to be expressed as string ya. Jadi biasa angka itu direpresentasikan atau diekspresikan atau dinyatakan sebagai string gitu ya. When dealing with input and output ya, ketika berhadapan dengan input dan output. Misalnya Anda diminta memperhatikan bedanya tanda petik 5 seperti ini ya, dan 5 ya. Ini udah kita bahas tadi. Dikatakan note that single quote 5 ya, kemudian 5 adalah tipe data yang berbeda. We can easily convert between number and string using the appropriate type keyword ya. Di sini kita dikatakan kita dapat dengan mudah mengconvert ya, mengubah tipe data satu ke tipe data yang lain ya. Di sini number ke string. In the following exercise ya, di di latihan berikutnya di latihan berikutnya akan kita lihat casting to understand the concept much better ya. Ya, ini sepertinya bisa saya skip aja. Udah kita bahas bolak-balik di sini. Di sini kita lihat ya, tanda petik 5 ini ya, yang tadinya adalah, atau kalau kita lihat ini adalah sebuah string ya. Kalau kita cek ya, literal string ini kalau kita cek adalah str gitu ya. Ya, kalau kita mau ikutin ya coba ya. Sama aja sebenarnya. Ya. Ya, ini exercise 11. Kalau kita mau praktekkan judulnya adalah types and casting ya, type and casting. Ya, di situ dikatakan kalau kita punya type ya, kemudian type dari literal string seperti ini ya. Kalau kita cek ini adalah sebuah string. Taunya dari mana? Karena ada tanda petik sebelum dan sesudah. Setiap angka atau number atau karakter yang diawali dan diakhiri oleh tanda petik 1, tanda petik 2, tanda petik 3, maka itu adalah string. Kemudian di sini juga ada contoh ya. Tadi kita sudah bahas juga. Kalau di sini contohnya adalah string 5 kita tambah dengan string 7 ya. Ini juga udah kita bahas ya. 5 ditambah dengan 7, maka ini adalah penjumlahan pada string. Sudah kita bahas, ini adalah concatenation ya. Maka ini hanya sekedar menggabungkan string 5 dan string 7 ya. Oke, kita ngulang aja. Kemudian di situ kita ketemu sama step nomor 4 adalah convert ya. Convert the string 5 ya to an integer using the in 5 ya. Ini ya. Jadi kalau kita kasih casting ya, in kemudian 5 seperti ini. In kemudian 5 ya. Maka yang harus Anda pahami, pertama ini adalah sebuah string, kemudian ini adalah inputan kepada fungsi in. Maka kalau kita casting ini akan menjadi 5. Kalau kita in kemudian 7,5, maka akan menjadi berapa? Akan menjadi 7 ya, karena float kita ubah menjadi integer. Berarti kalau kita bilang float kemudian 5, maka ini akan menjadi 5.0. Jadi kalau float ada titiknya gitu ya. Bisa nggak Pak str kemudian 5 seperti ini? Bisa ya, str 5 juga bisa.
str 5,7 bisa nggak? Bisa gitu ya. Jadi dari float ke string, dari string ke float gitu ya. Itu bisa kita lakukan. Ya. Kemudian di sini juga ada casting dan kemudian kita jumlahkan ya. Nomor 5 ini silakan. Jadi nomor 5 itu ada in kemudian 5 gitu ya. Kemudian ditambah dengan in ya. Kemudian 7 kayak gitu ya. Oke. Nah, di sini berarti ada 1 2 3, ada 3 proses. Yang pertama kita casting string menjadi integer, yang kedua kita casting string menjadi integer, yang ketiga integer kita jumlahkan. Berarti kalau di sini bukan penjumlahan string tapi penjumlahan. Ya, makanya ketika saya punya input gitu ya, saya punya input masukkan sebuah nilai gitu ya, seperti ini ya. Oke, nah ketika Anda inputkan sebuah 7,5 seperti ini ya, maka 7,5 itu dianggapnya sebagai string di sini ya. Ini adalah string ya. Maka ini sebenarnya yang sudah banyak kita lakukan. Kalau kita pengen string, maka output dari nilai input ini kita casting menjadi float seperti ini ya. Maka kalau kita bikin seperti ini ya, maka masukkan sebuah nilai. Kalau kita bilang 7,5, maka kalau kita lihat di sini ini akan menjadi sebuah float, bukan sebuah string. Kok bisa? Karena hasil dari inputan ini yang merupakan string kita kita casting menjadi float gitu ya. Ini yang udah kita bahas minggu lalu. Oke, tapi semisal kalau kayak gini error nggak Pak ya? Kita diminta menginputkan sebuah nilai, kemudian kita kasih nilai misalnya Arni gitu ya, maka dia akan error ya, karena kita tidak bisa mengconvert string to float karena di sini adalah string ya. Jadi string kecuali kalau dia adalah nilainya bisa direpresentasikan dalam sebuah float atau number lah ya, seperti itu. Nanti harus dihandle juga ini ya, harus kita ada ada caranya kalau ada orang iseng seperti ini gitu ya. Ya, itu adalah pembahasan di part 24 bicara tentang casting. Saya pikir itu hanya mengulang saja ya. Kita lanjut ke part 25-nya. Ya, di part 25 ya, oke, di part 25 bicara tentang input ya. Ini udah kita bahas ya. Kita udah bahas input. Oke, kita lihat aja detailnya lagi. The input function, fungsi input adalah built-in function ya. Jadi fungsi yang sudah dibuatkan oleh Python that allows user input, yang memungkinkan menerima inputan dari user. It is a little different that what we have seen so far. Let's see how it work in action. Ya, coba kita ikutin aja di sini. Walaupun kita sudah bahas bolak-balik ya. Tapi ini sekedar mengulang saja dan ibaratnya kalau orang belajar ya, di kepala kita ada namanya neuron ya. Jadi di dalam kepala manusia itu ada namanya neuron ya. Sedikit iklan lah ya. Jadi di dalam kepala manusia itu ada namanya neuron di sini. Neuron ini jumlahnya miliaran ya. Nah, neuron ini akan saling terkoneksi ketika kita belajar gitu ya. Nah, ini akan ada koneksinya gitu. Nah, nah, kalau kita belajar sesuatu dikatakan maka koneksinya makin kuat gitu ya, makin kuat. Nah, ada dua cara. Yang pertama supaya kita bisa belajar paham,
Yang pertama adalah kita konsentrasi ya, konsentrasi. Jadi kalau yang dibilang ngerti itu apa? Yang dibilang ngerti adalah adanya hubungan antara satu neuron dengan neuron yang lain gitu ya. Yang kedua adalah apa? Pengulangan gitu ya. Adanya apa? Pengulangan. Jadi kalau diulang-ulang terus gitu ya, maka Anda akan belajar sesuatu yang baru. Jadi kalau diklik kanan di dalam kepala kita itu ada sesuatu yang baru gitu. Bisa kan? Klik kanan properti kepala kita ya. Jadi kenapa saya sering ulang-ulang sebenarnya karena otak kita cara kerjanya seperti itu, butuh pengulangan dan butuh konsentrasi gitu ya. Oke. Kita lanjutkan di sini, kita ikutin aja ya. Makin lama nanti ibaratnya lebih kuat, lebih tebal hubungan neuronnya, maka Anda lebih paham sesuatu, gitu ya. Kalau lupa gimana, Pak? Lupa itu alamatnya aja ya. Kalau kita grogi kita suka lupa gitu ya. Ya, itu adalah belajar. Lawannya belajar itu apa? Unlearn namanya ya. Lawannya belajar adalah unlearn. Unlearn itu apa? Menghilangkan hubungan ini ya. Apa kalau anak muda bilangnya? Lebih sulit belajar apa lebih sulit apa kira-kira? Udah, gak usah diterusin ya, nanti saya kemana-mana ngomongnya ya. Kita balik lagi ke sini aja. Ya, di sini ya ada komen ya. Pilih pertanyaan yang akan digunakan, yang akan ditanyakan. Pilih pertanyaan aja lah ya, pilih pertanyaan. Kemudian di situ ada print what is your name ya. What is apa nama Anda ya? Nama Anda siapa? Nama Anda. Input nama Anda, masukkan nama Anda, masukkan nama gitu ya. Oke. Ini hanya menjelaskan mekanisme ketika kita menggunakan print. Masukkan nama gitu ya. Dia cuma display aja ya. Oke, nah di contoh berikutnya di sini kita menggunakan name sama dengan input ya. Name sama dengan input. Begitu ya. Ini ngulang aja. Name sama dengan input. Oke ya. Jadi di sini kita menggunakan fungsi input ya. Kalau ini kita running, maka muncul seperti ini. Kita masukkan namanya tanpa perlu ada tanda petik seperti ini. Namanya Arini misalnya. Ya. Maka nanti kalau kita panggil name-nya, maka name menyimpan Arini. Tapi yang harus dipahami adalah, saya bolak-balik bilang di sini, Arini ini adalah dianggap sebagai string. Ya, walaupun inputan Anda adalah kita anggap misalnya 7 gitu ya. Tetap kalau kita panggil dia adalah sebuah string ya. Jadi defaultnya dia adalah string. Ya, saya balikin lagi name-nya. Name-nya misalnya Dwi gitu ya. Kemudian kita print aja, print oke, sorry, di sini ada name, kemudian input ya, kemudian print ya, kemudian hello, koma spasi, kemudian tambah, kemudian name ya, kemudian tambah lagi, kemudian titik gitu ya. Oke. Nah, di sini dalam satu sel ini kita tanyakan menggunakan fungsi input, kita simpan ke dalam variabel name, kemudian langsung kita tampilkan. Oke ya. Jadi kalau kita running di sini ya, di situ tidak ada apa namanya? Tidak ada labelnya ya. Cuma blank seperti ini aja ya. Masukin namanya Agus gitu ya. Oke. Maka di sini langsung hello
Agus titik. Ya, di sini Anda sudah belajar tentang concatenation, Anda sudah belajar tentang string, Anda sudah belajar tentang variabel gitu ya, dan sudah belajar tentang print, sudah belajar tentang input. Nah, kalau dilihat di sini kita bisa menggunakan pakai plus ya. Karena name ini secara default output dari fungsi input adalah sebuah string kayak gitu ya. Oke, ini udah kita bahas. Nah, kemudian di sini ada note ya, ada note ya. Di sini dikatakan fungsi input can be finicky ya. Apa artinya finicky? Di sini dikatakan sebagai rewel gitu ya. Kadang-kadang fungsi input akan rewel di Jupyter Notebook atau Jupyter Lab. If an error arises when entering a code ya, maka katanya apa? Restarting the kernel. Makanya kemarin alternatifnya kita simpan dalam sebuah file ya. Restarting the kernel will erase the current memory and start itself afresh. This is advisable if the notebook stall ya. Stall itu macet ya, kalau nge-lag lah istilahnya. Ya, jadi kadang-kadang fungsi input ini bikin Jupyter Notebooknya atau Jupyter Lab-nya nge-lag gitu ya. Makanya udah kita bahas juga, kita lakukan restart kernel, clear all output. Ya, in this exercise you have learned how to input function work ya. Dalam latihan ini Anda telah mempelajari cara kerja fungsi input. Oke, udah selesai. Oke ya, ini cuma ngulang aja. Saya cuma pengen nggak ada yang kelewat aja. Kita lanjutkan di 26. Pembahasan masuk kepada part 26. Banyak ya. Ya, di part 26 ini kita bicara tentang ini activity ya. Saya bahas saja. Ini berarti tugas kedua Anda ya. Using the input function to rate your day. In this activity, you need to create an input type where you ask the user to rate their day on a scale of 1 to 10. Dalam activity ini Anda akan membuat jenis inputan di mana Anda meminta pengguna untuk menilai hari ini dalam skala 1 sampai 10 gitu ya. 1 misalnya bad gitu ya. Apa itu bad? Kemudian ini baik gitu ya, baik sekali atau gimana ya. Kasih skala 1 sampai 10. Using the input function, you will prompt a user for input and respond with a comment that include the input. In this activity, you will print a message to user asking for number. Oke. Jadi di sini yang ditanyakan adalah bagaimana hari ini ya. Bagaimana ibaratnya hari ini ya, seperti ini. Nah, jadi dia menanyakan hari ini tuh gimana? Apakah bagus sekali nilainya 10? Apakah 9? Apakah 8? Paling jelek berapa? 1. Jadi inputnya adalah integer. Inputnya adalah integer ya. Jadi anggapannya adalah integer walaupun itu string ya. Nanti kita casting. Then you will assign the number to the variable and use that variable in the second message that you display at the user. Oke, dilihat di sini. Ya, di sini display a question prompting the user to rate their day ya. Jadi nanti outputnya ini aja, rate your day gitu ya. Rate your day on scale 1 to 10 ya. Kemudian simpan jawabannya dalam sebuah variabel. Kemudian display ya. The user include the number. Ini tugas ya, tugas 2 berarti ya. Saya nggak bahas ya. Silakan Anda kerjakan. Ya, jadi ingat sekali lagi, nanti semuanya harus Anda kumpulkan dalam satu PDF kemudian di print ya. Mudah-mudahan nggak lebih dari 50 halaman. Ya lebih juga nggak apa-apa sih. Anda bisa paham activity 3 ini? Mbak Indriani? Enggak? Paham enggak? Kalau saya kerjain selesai dong. Jadi maksudnya bikin ini contoh lain aja ya. Ini contoh lain ya. Rating misalnya, rating sama dengan in ya,
dalam kurung input ya. Ini contoh ya, dalam kurung bagaimana rating apakah film bagus gitu ya. Oke. Nah, ini misalnya saya kasih contoh yang lain. Di sini adalah rating dari sebuah film. Kalau tadi Anda merate outputnya adalah rating dari harinya. Hari ini tuh menurut Anda bagaimana? Bagus gitu ya, menarik, apa membosankan hari ini ya. Kalau di sini ini inputnya menanyakan apakah film bagus. Ini saya nggak detailkan film apa ya. Ini kemudian kita kasih 1 sampai 5 gitu ya. Kemudian di sini saya casting menjadi integer ya. Kemudian coba kita lihat tadi apa aja. Nomor 1 udah open. Nomor 1 adalah open a new Jupyter Notebook, sudah jelas. Nomor 2 adalah display a question prompting a user ya. Nanti disesuaikan dengan pertanyaannya. Nomor 3 adalah save the user input as a variable. Ini sudah saya lakukan, rating. Nomor 4 adalah display a statement to the user that include the number. Tampilkan statement yang menampilkan rating yang diberikan oleh usernya. Kalau di sini misalnya bisa aja langsung saya kasih print ya, kemudian kasih f string ya, kemudian menurut Anda atau Anda memberikan rating gitu ya. Anda memberikan rating kemudian rating gitu. Gini doang sih. Ya, jadi nomor 2-nya tampilkan promnya, nomor 3-nya simpan dalam variabel, nomor 4-nya tampilkan hasil ratingnya di dalam sebuah statement. Ini saya bikin menjadi f string. Jadi ini kalau kita run, misalnya saya bilang ratingnya 4 gitu ya, maka langsung Anda memberikan rating 4. Itu activity 3, cuma nanti Anda sesuaikan dengan apa namanya rate of ibaratnya hari ini tuh gimana ya, ibaratnya skalanya 1 sampai 10 ya. Misal kalau 10 itu sangat menarik ya, nomor 1 itu sangat membosankan gitu ya. Bebas lah. Tapi yang tadi yang diminta adalah nomor 1 adalah prompt menampilkan pertanyaan ini. Tapi di sini langsung saya casting. Ini ibaratnya ya kalau mau kita bikin ya, di sini misalnya ya, nomor 2 adalah tampilkan pertanyaan ke user, itu nomor 2. Nomor 3-nya misalnya simpan jawaban user ke dalam sebuah variabel gitu ya. Nah, variabel nomor 4 misalnya tampilkan jawaban user ya. Nah, di situ sebenarnya ada tiga perintah. Tapi 3 perintah ini yang nomor 2 sama nomor 3 bisa kita satukan. Gitu ya. Nomor 2 sama nomor 3 bisa kita satukan dalam satu perintah. Nah, jadi kalau misalnya kita simpan rating sama dengan kemudian input gitu ya. Kemudian sorry. Rating kemudian input, kemudian apakah berikan rating film yang Anda tonton. Gitu ya. Oke. Ya, seperti ini. Nah, nanti Anda kasih info ratingnya misalnya 1 sampai 5 gitu ya. Nah, sebenarnya kalau nggak kita casting bisa nggak Pak? Gitu ya. Gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini langsung kita print aja gitu ya, langsung kita print. Tanpa perlu kita casting misalnya gitu ya. Yang pertama kita nggak ada castingnya nih gitu ya.
Oke, jadi kalau kita langsung kita jawab seperti ini, sebenarnya nggak ada error juga gitu ya. Dan tidak ada operasi terhadap integernya juga gitu ya. Tapi kenapa saya langsung kasih integer? Karena biasanya rating itu digunakan untuk kita bisa memprediksi apa namanya seseorang berdasarkan film-film yang dia tonton. Itu ada algoritma-algoritmanya gitu ya. Maka saya secara langsung saya casting menjadi integer. Jadi kalau misalnya kita castingnya di bawah aja Pak, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Misalnya kita castingnya di sini ya, rating sama dengan in kemudian rating, itu juga nggak ada masalah gitu ya. Atau kita satukan dalam sebuah perintah ya. Kalau yang pertama ini saya satukan, kalau yang di bawah ini saya bikin menjadi dua perintah gitu ya. Kalau yang di atas ini saya nggak casting ya. Kalau dia tidak ada operasi pada integer, operasi pada number, ya itu nggak ada masalah. Tapi ketika ada operasi pada number, maka itu akan menjadi masalah. Kita harus ubah dulu tipe datanya menjadi number gitu ya. Itu adalah activity 4, activity 3. Jadi Anda diminta memberikan, Anda kalau mau gampangnya gini aja, tuliskan apa yang harus dilakukan ya. Nanti baru kemudian apa namanya, itu namanya pseudocode ya, namanya pseudocode gitu ya. Langkah-langkah dalam apa namanya bahasa manusia biasa. Baru nanti kita bikin detailnya dalam bahasa pemrograman tertentu. Tadi Mbak Indriani nanya apa? Udah di restart belum? Udah. Ya, oke, saya stop sampai sini.